Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkah Ruhi. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan damai di hati. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering membuat kita bingung, jengkel, atau bahkan terluka, yaitu bagaimana menghadapi orang atau saudara yang suka tantrum. Sebelum kita bahas cara menghadapinya, mari kita pahami dulu. Apa sih sebenarnya tantrum itu? Tantrum adalah ledakan emosi yang biasanya muncul ketika seseorang tidak bisa mengendalikan perasaan frustrasi, kecewa, marah, atau stres. Umumnya tantrum sering kita dengar pada anak-anak. Tapi faktanya, orang dewasa pun bisa mengalami tantrum. Hanya saja bentuknya bisa berbeda. Misalnya dengan membentak, mengamuk, menyalahkan orang lain, melempar barang, atau bahkan diam 1000 bahasa sambil menyimpan emosi yang panas. Tantrum pada orang dewasa biasanya bukan karena hal sepele semata. Bisa jadi ada luka emosional yang belum sembuh, rasa lelah yang menumpuk, atau kebiasaan sejak lama yang tak pernah ditata. Misalnya, kamu punya saudara yang mudah tersinggung, dan tiba-tiba marah besar hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Atau ada teman yang kalau sedang stres, jadi suka marah-marah, gak jelas, nyindir, atau nyalahin orang sekitar. Mungkin kamu juga pernah mengalami lagi ngobrol biasa, tiba-tiba dibentak atau direspons dengan kasar tanpa sebab yang jelas. Menghadapi orang seperti ini memang gak mudah. Tapi kalau kita tahu cara menyikapinya dengan tenang, kita bisa tetap menjaga hati dan tidak ikut terseret dalam emosi mereka. Bagaimana cara menghadapinya? 1. Tenang dulu, jangan ikut terbawa emosi. Saat ada orang tantrum, kita cenderung terpancing untuk membalas. Tapi justru disitulah kita diuji. Diam sebentar, tarik napas, dan beri jeda agar kita nggak langsung bereaksi yang malah memperburuk keadaan. 2. Pahami bahwa itu bukan tentang kita. Kadang orang yang tantrum itu bukan karena kita salah, tapi karena dia sedang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi jangan langsung merasa bersalah atau minder. Tetap tenang dan sadar bahwa kamu tidak harus ikut dalam drama itu. 3. Berikan batasan yang sehat. Jika tantrum itu terus-menerus dan merugikan kita, penting untuk membuat batas. Misalnya dengan bicara baik-baik setelah suasana reda, "Aku ngerti kamu sedang enggak enak hati, tapi aku juga butuh dihargai." Jangan takut menyampaikan perasaanmu. 4. Jangan membalas dengan sindiran atau emosi balik. Membalas dengan sindiran atau nada tinggi hanya akan membuat konflik makin rumit. Tetap berbicara dengan nada yang rendah dan jelas. Kalau perlu, pilih diam dulu sambil menjaga ekspresi, agar tidak menyulut emosi lebih besar. 5. Bantu jika memang mereka butuh dukungan emosional. Kadang, orang yang suka tantrum itu cuma butuh didengar, tapi nggak tahu cara meminta pertolongan. Kalau kamu punya energi dan ruang, beri waktu dan dengarkan. Tapi kalau tidak apa-apa untuk menjauh sejenak. Itu bukan egois, tapi bentuk menjaga diri. Sahabat Langkah Ruhi, tantrum bukan hanya soal marah-marah, tapi juga sinyal bahwa seseorang sedang kesulitan mengelola emosinya. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, memahami, dan merespons dengan cara yang lebih dewasa dan sehat. Kalau kamu pernah menghadapi orang yang suka tantrum, bagaimana kamu menyikapinya? Yuk, cerita di kolom komentar. Mungkin pengalamanmu bisa membantu yang lain. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga hati kita selalu kuat, sabar, dan tenang dalam menghadapi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.